Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Yusuf dari kelas PAI 53 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Internet, Website, dan Media Sosial sebagai Sumber Belajar. Nah, yang bagian pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sisdiknas tersebut, jelaslah bahwa sumber belajar di samping pendidik mutlak diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu internet sebagai sumber belajar. Internet adalah kependekan dari Internetwork. Secara harfiah mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan beberapa rangkaian. Jaringan internet juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menggabungkan komputer di seluruh dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antara belahan dunia secara instan dan global. Melalui internet, pembelajaran dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata kuliah, sehingga pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar akan membantu mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, termasuk penyelesaian tugas akhir. Oleh karena itu, dosen sebagai motivator dan demonstrator dalam pembelajaran hendaknya memberi dorongan serta menciptakan kondisi agar mahasiswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan baru melalui pemanfaatan teknologi internet. Nah, selanjutnya website sebagai sumber belajar. Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran dapat menggunakan website atau blog sebagai sumber belajar. Blog menyediakan fitur lebih banyak dan kompleks dari media sosial. Hal ini karena memang merujuk pada salah satu tujuan awal blog dikreasi, yaitu untuk keperluan tulis-menulis yang lebih kompleks dalam wadah daring. Website yang telah disediakan oleh sekolah untuk keperluan publikasi kegiatan di sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar. Jika tidak ada website sekolah, guru dapat membuat blog secara mandiri. Website atau blog juga dapat dimanfaatkan sebagai literasi digital bagi guru dan peserta didik. Literasi digital dalam pembelajaran menulis merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memiliki dampak yang besar. Hal tersebut dimaksudkan agar guru maupun siswa dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam sebuah proses pembelajaran, terlebih di era modern seperti sekarang ini. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu mengenai media sosial sebagai sumber belajar. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sebagai sarana belajar. Mendengarkan dan menyampaikan berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek media sosial juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.